Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan banyaknya pertanyaan yang ada di kolom komentar dari YouTube saya terkait dengan kepastian pencairan tambahan 2 bulan 100% tunjangan sertifikasi guru tahun 2025 ya. Saya mau menghimbau kepada Bapak Ibu Guru bahwa budayakan untuk selalu membaca atau menonton video itu secara full gitu ya. Setidaknya budayakan dulu antara dua hal tersebut gitu. Nah, karena informasi itu akan Bapak Ibu dapatkan dari mana saja sebenarnya. Nah, kalau untuk budaya membaca itu Bapak Ibu mungkin ya bisa membaca peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden maupun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu dulu sehingga tahu ini apa yang semestinya Bapak Ibu harus ketahui gitu ya. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan di kolom komentar itu sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam video ya, tapi saya memaklumi apa yang Bapak Ibu pertanyakan gitu ya. Nah, kali ini saya mempertegas kembali dengan terkait dengan kepastian pencairan tambahan 2 bulan 100% tunjangan sertifikasi guru ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menyaksikan ini sampai full ya, jangan di skip-skip biar nanti tidak terlalu membingungkan gitu ya. Nggak akan lama kok Bapak Ibu. Jadi saya mengawali dari banyaknya guru bertanya terkait dengan pencairan TPG 100% ya di tahun 2025 itu. Jawabannya adalah sudah banyak yang cair gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga harus bisa membedakan antara TPP dan TPG. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, ternyata yang cair itu adalah yang tahun 2024 Bapak Ibu ya. Yang 2025 itu baru akan dicairkan yang tahun 2024 anggaran tahun 2024 itu dicairkan di awal tahun 2025. Sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum mendapatkan di tahun 2024 kemudian tiba-tiba dapat, itu bukan yang tahun 2025 Bapak Ibu, tetapi yang 2024 ya. Itu saya dapatkan dari informasi di salah satu daerah semacam itu ya. Jadi saya juga tidak paham ya kenapa baru dicairkan sekarang yang tahun 2024 itu. Karena kalau kita melihat sistem buka tutupnya anggaran itu, pembukaan itu mulai dilakukan realisasinya itu Maret, kemudian penutupan itu awal Desember gitu, tutup buku gitu. Artinya anggaran itu ya sudah selesai di tahun itu. Nah, itu saya tidak paham kenapa kok demikian. Banyak yang kemudian yang lucu itu adalah banyak yang kemudian berkomentar bahwa mungkin didepositokan dulu uangnya di bank untuk daerah dan lain sebagainya. Saya nggak paham terkait itu. Nah, kemudian ada penyebab lain adalah keterlambatan administrasi dalam proses fiskal daerahnya gitu ya. Nah, ini juga ya kita tidak bisa menyalahkan daerahnya karena saya tidak tahu secara pasti bagaimana kemampuan fiskal masing-masing daerah tersebut seperti itu. Nah, kemudian jenis tunjangan TPG dan TPP itu Bapak Ibu harus memahami hal tersebut ini ya. Jadi TPG, tunjangan profesi guru, itu tunjangan dari pemerintah pusat bagi guru yang telah memiliki sertifikasi seperti yang biasa Bapak Ibu dapatkan yang triwulan 1, 2, 3 seperti itu loh Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau yang TPP itu adalah tambahan penghasilan pegawai, di mana tunjangan ini itu bersumber dari APBD ya untuk ASN. Jadi ASN itu ada juga yang ASN daerah sebenarnya gitu ya. Nah, termasuk guru yang sumber dan kebijakannya tergantung pada kemampuan fiskal daerah. Ini di video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tidak semua guru ASN itu akan mendapatkan, tergantung dari kemampuan fiskal masing-masing daerah gitu. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya lebih jelasnya ke masing-masing daerahnya. Kalau misalnya ya contoh, kalau misalnya tahun sebelumnya Bapak Ibu itu tidak dapat, kemudian tiba-tiba dapat di tahun ini ya,
artinya itu kan berarti anggaran yang tahun 2024, sebelumnya itu berarti tahun 2023. Nah, itu bisa kemungkinan itu waktu pengajuan anggaran itu daerahnya itu mengajukan itu, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat. Nah, bisa saja juga misalnya pada di tahun 2025 ini Bapak Ibu itu tidak dapat kalau yang sebelumnya dapat gitu. Jadi tergantung dari pengajuan anggaran masing-masing daerah. Saya menyebut lebih gampangnya seperti itu. Nah, kalau misalnya direalisasikan oleh Kementerian Pusat, ya mungkin akan dapat. Tapi kalau tidak, meskipun diajukan, ya kita tidak bisa menyalahkan karena ada efisiensi anggaran pusat misalnya, semacam itu. Nah, cuman saya tetap mendukung Bapak Ibu guru bahwa semestinya yang namanya kesejahteraan guru itu harus diutamakan, dinomor satukan, ya. Karena negara ini tidak boleh tutup mata akan hal tersebut gitu. Itu baru Bapak Ibu baru melihat kondisi Bapak Ibu yang di kota, belum yang di daerah-daerah. Oh, lebih sadis kalau yang di daerah-daerah, ketimpangannya itu. Ya udah biaya hidup paling mahal, gajinya hanya cuma segitu. Kemudian udah telat lagi pencairannya. Di daerah itu penderitaannya mungkin 100 kali lebih lipat daripada yang guru-guru yang ada di kota gitu. Nah, kemudian perbedaan utamanya Bapak Ibu, ya perbedaan utamanya itu kalau kita lihat dari segi aspek ya, misalnya dari sumber dana, kalau TPG itu dari APBN, kalau TPP itu dari APBD. Kalau penerima itu guru yang bersertifikat untuk yang TPG, sedangkan yang TPP itu ASN termasuk guru jika daerah itu mengatur hal tersebut. Sekali lagi ya, jika daerah itu mengatur. Kemudian untuk tambahan THR dan gaji ke-13 untuk yang TPG itu sudah pasti ada karena sudah disebutkan di aturan ya. Nah, tapi dengan catatan jika tidak mendapatkan TPP. Nah, kalau untuk yang TPP ya mereka juga mendapatkan tambahan THR dan gaji ke-13 jika daerah juga memiliki TPP seperti itu. Jadi ini juga harus Bapak Ibu, makanya tadi saya bilang awal-awal bahwa budayakan untuk yang membaca gitu, biar nanti tahu oh seperti ini ternyata. Nah, dasar hukumnya seperti apa? Ini adalah dasar hukumnya. Ini Bapak Ibu harus baca ini, dua aturan ini ya. Aturan ini harus Bapak Ibu baca. Dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan untuk yang nomor 23 tahun 2025. Nah, Bapak Ibu bisa baca dua aturan tersebut, itu hampir mirip Bapak Ibu, hanya cuma beda nomor saja. Beda nomor saja, itu mirip gitu. Jadi ayat 3 itu guru gaji dari APBN tidak menerima tukin, dapat TPG. Kemudian ayat 4 guru dari guru yang gajinya itu dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan itu dapat TPG 1 bulan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa fokus kepada pasal 9 ayat 3 ya, di mana guru atau dosen yang gajinya dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja bisa memberikan TPG. Kemudian pasal 9 ayat 4, guru yang gajinya dari APBN dan tidak menerima tambahan penghasilan itu dapat diberikan maksimal sebesar 1 bulan TPG. Seperti itu. Nah, kondisi daerah dan variasi kebijakan itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing daerah itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi tidak semua daerah itu memberikan TPP kepada guru. Nah, biasanya TPP ini akan diberikan kepada pejabat struktural gitu ya. Nah, jika daerah memberikan TPP kepada guru, maka dalam THR dan gaji ke-13 guru akan mendapatkan tambahan TPP 100% 2 kali gitu. Namun, jika tidak ada TPP, maka guru akan menerima tambahan TPG 100% 2 kali, 1 di THR dan 1 di gaji ke-13, seperti itu. Nah, ini menciptakan kebijakan kompensasi agar semua guru ASN itu mendapatkan tambahan pendapatan yang setara. Kemudian untuk alur dana, ya dana TPG dari pusat itu hanya bisa ditransfer ke daerah setelah pemerintah daerah mengirimkan data jumlah penerima dan kebutuhan anggaran. Nah, ini tadi. Jadi kalau daerahnya tidak mengirim data jumlah penerima, ya tidak akan dapat Bapak Ibu. Ya ini tadi yang saya bilang bahwa apakah daerahnya mengalokasikan atau mengajukan itu atau enggak, seperti itu.
Nah, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Kemendagri, melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan undangan rapat koordinasi kepada Pemda untuk pengusulan pencairan tambahan TPG ataupun TPP. Nah, dokumen undangan mencangkup rapat koordinasi pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, kemudian termasuk guru pendidikan agama ASN di sekolah umum yang tahun 2024 itu lalu itu tidak mendapat tambahan tunjangan. Nah, tahun 2025 ini mereka sudah termasuk penerima tambahan TPG maupun tamsil. Nah, implementasi di tahun 2025, jadi di tahun 2025, pencairan tambahan 2 bulan 100% TPG dan TPP kembali diberikan seperti tahun 2024, Bapak Ibu. Di mana penerima tambahan TPG, guru ASN bersertifikat yang tidak mendapatkan TPP atau tukin, kemudian menerima tambahan 1 bulan TPG di THR dan 1 bulan TPG di gaji 13. Nah, penerima tambahan TPP, misalnya guru ASN yang mendapatkan TPP daerah, kemudian menerima 1 bulan TPP di THR dan 1 bulan TPP di gaji ke-13. Nah, sedangkan untuk guru non-sertifikasi itu menerima tamsil atau yang disebut dengan tambahan penghasilan. Ini adalah salah satu komentar yang terus menanyakan dengan tamsil ini. Nah, ini adalah implementasi di tahun 2025. Nah, itu saya harap bahwa guru non ASN yang non sertifikasi itu akan mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, cuman kapan akan dicairkan itu tergantung dari apakah daerahnya sudah mengirimkan data itu ke pusat, seperti itu. Itu jawabannya. Kalau daerahnya belum mengirim data untuk guru-guru non sertifikasi yang harus mendapatkan tamsil, ya belum akan dapat, gitu aja, ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda berkomentar di kolom YouTube saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.